Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Allah ala ni'amika wa alaik. Usalli wa usallimu ala Muhammadin khatami anbiya'ika wa rusulik wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i, amma ba'du. Ayyuhal fudhala, para kiai, para alim ulama, para cerdik pandai, bapak dan ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur kita hari ini, sore ini bisa bertemu kembali dalam acara pembacaan hadis. Dalam satu riwayat di dalam kitab terjemahan Rijalun Haular Rasul, para sahabat di sekitar Rasul, diceritakan ada seorang pemuda yang cerdas, brilian, yang merupakan tokoh pemuda di kota Yathrib yang nanti bernama Madinah. Dia salah satu anggota yang mengikuti Bai'atul Aqabah, yaitu ada perjanjian Aqabah 2, dan ini merupakan tokoh pemuda. Bai'atul Aqabah itu terjadi kurang lebih tahun 632 Masehi, sesaat sebelum terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sana ada seorang pemuda yang dijuluki oleh Nabi, dipuji oleh Nabi sebagai a'lamu ummati bi halali wa haram, Mu'adz bin Jabal. Bahwa yang paling tahu dari umatku tentang hukum halal dan haram adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Saking begitu mulianya, sahabat Umar seringkali meminta pendapatnya dalam penetapan hukum. Bahkan suatu kali pernah berkata bahwa seandainya bukan karena keberadaan Mu'adz bin Jabal pada setiap pertemuan pengambilan hukum, maka kata Umar, celakalah aku. Dan hampir memang banyak kesamaan antara Mu'adz bin Jabal dengan Umar. Mu'adz seorang yang cerdas dan berani. Makanya ketika ada penugasan sebagai dubes untuk dikirim ke Syria, diadakan semacam fit and proper test tentang bagaimana Mu'adz ketika saya kirim ke Yaman, ketika dihadapkan satu persoalan, bagaimana kamu nanti menghukumi, menyelesaikan satu persoalan yang berada di negeri Yaman? Kata Mu'adz, akan saya putuskan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kalau tidak kamu dapati nas itu di dalam Quran. Mu'adz bin Jabal menjawab, akan saya putuskan dengan sunnah Rasul, dengan hadis. Kalau itu juga tidak ada, maka Mu'adz berkata, saya akan berijtihad sekeras tenaga, menguras, menggali hukum yang ada di Quran dan hadis, dan saya pasti akan tidak sia-siakan, kata Mu'adz. Maka ketika itu wajah Nabi berseri-seri memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah, menunjukkan Mu'adz sebagai utusan yang dikehendaki oleh Nabi. Para jamaah yang kami muliakan, suatu ketika Mu'adz bin Jabal berjalan-jalan bersama Nabi. Nabi sangat mencintai beliau karena kecerdasannya dan ketawaduannya. Kemudian Nabi menggandeng tangan Mu'adz. Kala Mu'adz,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, mengambil tangannya, menggandeng tangan Mu'adz. Wa qala, Nabi berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hai Mu'adz, wallahi, demi Allah, la uhibbuk, sungguh saya sangat mencintai kamu. Dalam riwayat lain diulang sampai 3 kali untuk meyakinkan tentang kecintaan Nabi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, wallahi la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh saya sangat mencintaimu. Faqal, maka Nabi melanjutkan berkata, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, aku menasihatimu ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin antakula. Hai Mu'adz, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan pada akhir setiap sholatmu untuk berkata, pada akhir setiap sholatmu untuk berdoa. Apa itu? Doanya sangat terkenal, bacanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk tetap bisa menyebut Engkau, untuk tetap bisa mensyukuri Engkau, untuk tetap dapat beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Para jamaah yang kami muliakan, dari hadis ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya beberapa hal akan kami sampaikan di sini. Pertama, hadis ini disampaikan melalui Mu'adz. Hadatsana, dia mengalami sendiri. Hadis yang berkarakter baik hadatsana itu kekuatannya lebih dibanding akhbarona. Kalau akhbarona kan katanya, menghabarkan. Kalau hadatsana menceritakan langsung. Jadi kredibelnya lebih tinggi. Itu dari sisi keilmuan. Kemudian melalui hadis ini sebenarnya kita diajarkan untuk mengenal para sahabat. Di hadis ini kebetulan kita dianjurkan atau diberi pesan untuk mengenal siapa itu Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang Nabi menjulukinya sebagai a'lamu ummati bihalali wal haram, sahabat yang paling tahu tentang halal haram. Bahkan dalam judul, kalau dalam judul buku itu temanya Mu'adz itu judulnya cendekiawan muslim di zaman Nabi. Cendekiawan, sangat pintar. Ya jangan, kalau Mu'adz aja disebut sebagai seorang cendekiawan, jangan tanya Ali, jangan tanya Nabi Muhammad, itu di atasnya. Cara berpikirnya begitu. Seorang yang paling tahu. Jadi hadis ini mengajarkan kenalkanlah sahabat Nabi. Nanti kalau sudah ada hadis Ibnu Mas'ud, kenalkan siapa Ibnu Mas'ud. Kalau suatu saat ada Ibnu Abdullah, Ibnu Umar, kenalkan siapa Abdullah bin Umar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi forum ini bisa mengenalkan teladan terbaik dari para sahabat, siapa para tokoh Islam yang sekarang minim disampaikan. Kali ini Mu'adz bin Jabal, seorang yang dikatakan oleh Umar mendengar dari Nabi, sahabat yang menjadi imamul ulama yaumal qiyamah, pemimpinnya para ulama pada hari kiamat itu disebut oleh Nabi adalah Mu'adz bin Jabal. Itu pertama, pengenalan sahabat, mulai mengenalkan para sahabat. Daripada kenal yang lain kan, ada Atta Halilintar, ada Baim, ya ini kenalkan juga dong, seimbang. Pelajaran kedua, kandungan kedua adalah bahwa amalan tentang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,
itu satu amalan zikir atau doa yang sangat-sangat baginda Rasul anjurkan. Buktinya apa? Buktinya adalah fala tada'anna. Janganlah kalian sekali-kali meninggalkan. Nila tada'anna, kalau kembali ke ilmu tasrif itu kan bentuknya fi'lun nahi al-mu'akkad binuni taukid as-sakilah. Jadi kata kerja bentuk larangan yang dikuatkan dengan nun taukid yang berat as-sakilah. Artinya jangan main-main meninggalkan, kan begitu kalau hukumnya. Jangan sekali-kali meninggalkan setiap akhir sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kandungan maknanya begitu. Kemudian ada ala, Allahumma a'inni ala. Ala kalau kita buka bahasa, tata bahasa, itu paling tidak artinya 3. Ala lil ilzam, untuk penetapan. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap melakukan membaca doa itu. Penetapan. Makanya kalau ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya apa? Semoga sholawat itu tetap atas. Ada kalimat tetap. Nah, tetap itu mana dari ala itu? Faedahnya, bukan artinya. Kalau artinya atas. Jadi Allahumma a'inni ala, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk tetap bisa mengamalkan pembacaan doa, pertolongan zikir, bisa zikir dan bisa syukur sama ibadah yang baik. Pertama ilzam, lil ilzam, penetapan. Yang kedua dari sisi bahasa, lir riayah atau lil muhafadzah, penjagaan. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu dapat berzikir, penjagaan. Jadi kebiasaan kita untuk membaca itu terus dipelihara, dawam, kontinuitasnya ada. Dan yang ketiga adalah lil iktisam, untuk pegangan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah ketetapan, insya Allah menjadi pegangan. Para hadirin yang kami muliakan, hadis ini terdapat salah satunya di kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi Al-Dimashqi. Di sana dikatakan bahwa ijma'ul ulama, para ulama bersepakat ala istighbabi dzikri ba'da shalah. Para ulama sepakat tentang kesunahan zikir setelah sholat. Jadi kadang-kadang bisa dibaca langsung di dalam rentetan zikir, atau kadang-kadang masuk di dalam doa. Salah satu doa ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa pilih dua-duanya. Bisa di rentetan zikir atau bisa di dalam salah satu doanya. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih, waja'at fihi ahaditsu katsiratin shahihatun fi anwa'in, bahwa telah datang beberapa hadis yang banyak yang berbagai macam jenisnya tentang zikir pada salat, itu banyak sekali. Wa minhu muta'addidah, dan banyak sekali di arahnya itu adalah minha min ahamnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari segi asbabul wurud, betul bahwa hadis ini diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Hadza kitabul hadis li Mu'adz bin Jabal. Walakin al-murad lil umum min ummati Sayyidina Muhammad. Tapi keumuman wasiat ini, keumuman pesan ini juga untuk umat Muhammad termasuk kita. Artinya kita dianjurkan juga untuk mengamalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu pentingnya zikir itu, bahkan ada ulama yang mengatakan zikir itu lebih penting dari doa. Walaupun ada juga yang mengatakan doa itu lebih penting dari zikir. Karena secara singkat, saya sampaikan secara singkat karena waktunya terbatas. Islam itu selalu mengajarkan keutamaan.
kesan kalau orang masih banyak berdoa, garis miring meminta, itu jauh, bukan jauh lah, paling tidak levelnya di bawah dengan orang yang tidak pernah minta. Jangan salah paham. Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa Allah marah kalau hamba yang nggak mau minta, itu hamba yang mana dulu? Jadi posisi orang yang dianjurkan berdoa itu di tengah-tengah dia. Ketika dibandingkan dengan orang yang selalu melupakan Allah, tidak pernah berdoa, malah dia cenderung untuk menghindar dari doa, ada kesombongan, maka hadis yang Allah marah kepada orang yang berdoa tepat buat dia. Dia harus banyak doa karena tentang keterbatasannya. Tapi untuk kajian tasawuf, orang-orang ahli hikmah yang kesehariannya dia selalu zikir, memuji Allah, tidak ada waktu kecuali zikir, bahkan merasa dirinya kurang dan berdosanya, itu ukurannya kalau dia berpaling dari Allah. Beda dengan kita. Kalau kita kan kalau sudah menyelesaikan kewajibannya, bebas kewajibannya, selesai seakan-akan. Kalau orang-orang tertentu itu kalau sudah lepas tidak ingat Allah, itu dosa. Nah, orang-orang seperti ini dia banyakkan zikir, puji Allah, puji Allah. Sehingga sekarang karena memuji Allah, saking banyaknya memuji Allah, dia lupa pada dirinya untuk butuh minta sama Allah. Itu tingkatannya gitu. Jadi makanya sebagian ada yang mengatakan doa itu penting buat orang-orang yang masih perlu dibimbing oleh doa atau karena menyadari keterbatasannya. Tapi buat orang-orang tertentu itu dia sudah tidak butuh doa dalam tanda kutip karena kesibukannya dia memuji Allah. Itulah nanti makanya kalau dalam kaidah berdoa atau struktur berdoa kan sering diajarin bahwa doanya paling cuma satu, tapi nanti tawasulnya, pujiannya itu banyak sekali. Coba kita berdoa karena harus alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Itu kan belum ada doanya. Itu muji semua itu. Baru masuk doa. Kemudian istighfar, sayyidul istighfar. Kan mintanya cuma satu, yang faghfirli Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa laqtani wa abduka wa ana ala adik wa terus itu kan muji semua itu. Baru lagi ada faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru doa di situ. Cuma satu, minta ampun doang. Semuanya itu pujian. Itu level orang tertentu itu dia nggak minta. Muji-muji cuy Allah, Allah Maha besar, Allah Maha pengasih, Allah. Lupa dia dengan dirinya untuk minta. Itu level itu yang mau kita kejar. Kita membiasakan dulu masih berdoa. Tidak masalah. Proses mudah-mudahan sampai ke sana. Mungkin itu dulu, terlalu asik nanti malah kebanyakan. Mudah-mudahan pada suatu saat bisa disambung kembali. Jadi intinya, kesimpulannya, Nabi kita menganjurkan kita untuk membiasakan membaca, selipkan doa di penghujung, di akhir setiap salat itu dengan doa. Mudah sekali doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.